kelompok 4 Sejarah. Saya Syafa Biarahmi. Lama ini aku pun mendua. Aku Farah Agnes. Shines, made it pretty far on the first try. Aku Jasenia. Aku Rifasif. Geda gedi geda geda oh, I've been married a long. Dan saya Fabian. Serta salah satu teman kita yang sedang berhalangan untuk hadir. Astaga, lama ini cantik banget sih sumpah guys. Dia kalau kena matahari. Oke, ikutin kita terus ya. Bye bye. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Nah, anak-anak, di sini siapa yang tahu latar belakang terbentuknya Serikat Dagang Islam? Saya, Bu. Serikat Dagang Islam itu terbentuk karena orang Islam mau berdagang aja, Bu. Bener sih, tapi terbentuknya Serikat Dagang Islam ini dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat pribumi yang ingin bersaing dengan pedagang Tionghoa. Yang kala itu mereka memonopoli perdagangan batik yang ada di Solo. Nah, pada saat itu para pedagang keturunan Tionghoa memiliki usaha yang lebih maju sehingga bisa dikatakan bahwa mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi dibanding penduduk Hindia Belanda lainnya. Serikat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam yang bertujuan agar keanggotaan himpunan tak hanya sebatas golongan pedagang, melainkan menyebar ke seluruh masyarakat. Dengan pergantian ini menyebabkan organisasi Serikat Islam tak hanya mencakup bidang ekonomi, namun menyebar luas ke bidang sosial budaya serta politik yang didasari oleh bidang agama. Tina? Seperti yang kita tahu, bahwasanya Serikat Dagang Islam memiliki tujuan khusus, yaitu mengumpulkan para pedagang batik muslim agar bisa menyaingi para pedagang batik besar Tionghoa. Namun, seiring berjalannya waktu, Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam yang tentunya memiliki tujuan khusus juga. Kira-kira apa sih tujuan khususnya? Serikat Dagang Islam merupakan organisasi yang bersifat kooperatif. Mengapa bisa disebut kooperatif? Karena Serikat Dagang Islam tidak melakukan perlawanan atau pemberontakan secara terang-terangan terhadap pemerintah, melainkan ia melakukan sesuai dengan jalur hukum yang ada untuk menyejahterakan anggotanya di bidang sosial ekonomi. Dengan demikian, Serikat Dagang Islam melakukan jalur legal untuk kesejahteraan anggotanya. Tokoh yang mendirikan Serikat Dagang Islam, yaitu bisa disebut SDI, didirikan oleh Haji Wemar Sayyid Sujokroaminoto pada tahun 1911. Organisasi ini didirikan di Batavia atau di Jakarta, Indonesia, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para pedagang Muslim dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Jadi bubar Serikat Dagang Islam itu berawal dari ada perubahan di bagian arah organisasi, yang dimana organisasi yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samad Mudi ini itu awalnya didirikan hanya untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing, terutama Tionghoa. Tetapi karena Haji Usman Said
Cokro Aminoto itu bergabung pada tahun 1912, Syarikat Dagang Islam ini berubah namanya menjadi Syarikat Islam dan fokus ke bidang sosial dan politik. Perpecahan ini terjadi ketika para anggota faksi radikal mulai dipengaruhi oleh ideologi dari komunis, yang dimana ideologi tersebut mulai bertentangan dengan para anggota SDI, yang dimana mereka berfokus pada agama Islam dan nasionalisme. Konflik internal ini mulai memuncak pada keluarnya anggota faksi radikal yang dimana mereka membuat partai politik sendiri yang dinamakan Partai Komunis Indonesia yang dibuat pada tahun 1920. Akibatnya partai SDI ini mulai kehilangan partai politiknya. Oke, daon nih. Menyebabkan Allahu Akbar. Halo. Perpecahan ini terjadi ketika faksi radikal mulai dipengaruhi oleh ideologi komunis. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot. Bawa kemana? Bawa